Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik Buya, tampaknya telah bergabung satu orang penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, silakan salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli sayyidina alaihi. Muhammad. Dengan Ibu siapa, dari mana? Ini hamba Allah dari Tangerang. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Abu ya. Ya mohon maaf ya Bu ya, saya mau nanya. Dalam dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 berbunyi, hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Di sini yang mau saya tanyakan Bu ya, ulil amri itu apa dan bagaimana yang menjadi ulil amri? Apa kita harus mentaati ulil amri? Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulil amri Ibu di dalam Al-Quran pertama dimaknai bahwasanya maknanya luas. Ulil amri adalah dimaknai orang yang mengurusi urusan kita. Dalam hal ini adalah pemerintah. Maka kita wajib patuh kepada pemerintah. Wajib kepada semua aturan pemerintah. Wajib, bukan sekedar main-main. Kita wajib patuh dengan pemerintah selagi tidak melanggar Allah. Biarpun semula itu mubah, karena menjadi kemaslahatan. Aturan pemerintah itu nanti ada bab-babnya, ada bagian, ada pemerintah, di bawahnya adalah kepolisian, ada kehutanan, ada ini. Kalau sudah di perhutanan dan tanda dilarang masuk wilayah ini banyak binatang buas, kan tidak ada Quran hadis bunyi begitu. Tapi kita wajib perintah, ini yang menulis adalah ahlinya dari waliul amri, maka wajib. Kalau Anda nerobos dimakan harimau, Anda bunuh diri loh ya. Sudah dibilang begitu. Sama lampu merah Pak Polisi, itu memang nggak ada dalam Quran hadis bunyi begitu. Tapi kita wajib patuh dengan waliul amri yang ada maslahatnya. Maka kalau Anda melanggar ini dosa loh ya. Suruh patuh kok. Anda nggak boleh melanggar. Patuhi itu. Melanggar kepada waliul amri nggak boleh. Sehingga kalau ada lampu hijau, lampu hijau kita kan boleh jalan. Kalau kita sudah ikuti patuan lalu lintas, kemudian kok ada kecelakaan di situ, kita nggak dosa. Tapi lampu merah Anda nerobos, direk, nabrak, dosa Anda. Jadi sifatnya luas. Pemerintah wajib kita patuhi selagi tidak untuk melanggar Allah dan Rasulnya. Kalau melanggar Allah dan Rasulnya nggak ada patuh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak ada patuh kepada makhluk untuk patuh kepada, untuk bermaksiat kepada Allah. Nah kemudian setelah itu walul amri ini kan paling tinggi. Kemudian situ ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian tadi. Maka walul amri kemudian dimaknai bisa saja ahlinya. Digabungkan dengan bab lain ahli dzikir, ahlinya. Siapa sih yang mengatakan hal itu bahaya? Dokter. Kalau sudah ngomongkan bahaya jangan deket-deket. Kalau sudah dokter mengatakan jenis ini adalah membahayakan kesehatan Anda, dengar itu. Apa saja itu? Kayak tadi perhutani, ini orang perhutani. Karena waliul amri itu demi kemaslahatan, wajib patuh, jangan langgar. Ada keberkahan di balik kepatuhan dalam urusan yang semacam itu. Ini dalam urusan bangunan juga harus kita patuhi. Waliul amrinya siapa? Arsitek. Jangan bangun begitu nanti runtuh, kita tetap saja bangun dengan cara kita sendiri, nggak ikut patuh ahlinya. Baru dibangun roboh, 15 orang mati, dosa dia. Dan seterusnya. Cuman yang pertama dimulai dari wali amri adalah pemerintah. Pemerintah, tapi yang tidak untuk melanggar Allah. Kalau melanggar Allah ya nggak boleh kita, wajib kita mengingatkan. Nggak boleh kita patuh kepada pemerintah di dalam hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Segala aturan yang ada maslahatnya untuk umat wajib kita patuh, biarpun semula itu adalah hal mubah. Makanya kami himbau ya, agar kita itu hal-hal yang sifatnya ada kemaslahatan tolong patuhi. Jadilah orang yang disiplin.
mulai dari rambu-rambu lalu lintas, mulai makanan-makanan atau apa saja sudah ada labelnya ini dilarang karena mengganggu kesehatan, masih saja dikonsumsi. Anggap saja, awas, hati-hati dengan kerupuk ini bukan untuk dimakan tapi untuk ayam, kalau dimakan membahayakan, masih dimakan, nggak boleh. Cari apa saja yang dikasih tanda oleh pemerintah nggak boleh, ini kesehatan, itu waliul amri kita patuhi. Kalau ini nggak ada yang berbeda dalam hal semacam ini, karena ada kemaslahatannya. Sudah dokter bilang jangan membahayakan, masih saja. Berarti melanggar waliul amri adalah melanggar Allah. Tapi jangan nanti ini diperlebar dengan cara yang salah. Semua perintah waliul amri kita patuhi. Dalam hal kemaksiatan ya enggak, kemaksiatan enggak ada. Maka dari itu waliul amri itu kalau benar pahalanya gede. Pemerintah itu dimulai dari Pak Presiden itu kalau benar, Masya Allah, surganya paling gede, paling tinggi. Surganya ulama dikantongin kok. Misalnya seorang presiden mendukung dakwahnya para ulama, mendukung ini kemaslahatan umat dan sebagainya, gelarnya sama presiden di dunia dan akhirat itu nanti. Tapi nerakanya dalam juga ini. Waduh, semuanya ini bawah naungannya maksiat, masuk rekening dosanya. Makanya hei calon presiden ini, pilih nanti masuk surga atau neraka. Ini kan ada calon presiden yang dengar suara ini, yaksikan aja. Anda ke presiden kan ganti-ganti nanti. Anda masih punya kesempatan, tapi jadilah presiden masuk surga. Jangan seperti yang lainnya, ada presiden gak senang surga. Semoga presiden-presiden kita nanti ahli surga, dekat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada umat. Wallahu a'lam.